Kau yang layak, hanya Engkau, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Sekali lagi hanya Engkau Bapa, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Haleluya, bersama dengan Indonesia, bersama dengan bangsa-bangsa, bersama dengan kota Lembang, bersama dengan seluruh negara-negara di Jerman, di Belanda, di Singapura. Kami katakan bersama-sama, Yesus Engkau layak, Engkau layak, ya Rala Masih, layaklah Engkau disembah, ditinggikan, dimuliakan, diceritakan, sampai bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan, sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai kota ini penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Rabashira la rabu, yekera la rabasta karala, ira la rabase kera la, ira la rabase, ira la rabase kera la, ira la rabase. Oleh karena itu pagi hari ini kami bernubuat supaya negara-negara yang sedang berperang bertikai, mereka melihat cahaya kemuliaan Tuhan, karena mereka diciptakan dan ada untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kami bernubuat buat Ukraina diberkati, Rusia diberkati, mereka semuanya menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa buat negara-negara Eropa, negara-negara Eropa datang menyembah kepada Yesus. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dengan peperangan yang sedang terjadi, tapi kami melepaskan damai sejahtera, shalom dari sorga mengalir atas negara-negara Eropa, bahkan negara-negara lain yang terdampak oleh karena peperangan yang sedang terjadi. Kami berdoa supaya mereka boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan, mereka boleh melihat sinar kemuliaan Tuhan. Oh my God, terima kasih. Kami berdoa Bapa Surgawi, bangsa-bangsa dalam kekelaman, dalam ketakutan, dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Bahkan kami berdoa buat bangsa Indonesia, mungkin ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran karena harga-harga yang naik. Kami berdoa mereka boleh berjumpa dengan Allah yang hidup. Oh my God, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tulang-tulang kering itu sekarang punya otot demi otot. Tulang-tulang kering yang berotot itu sekarang punya syaraf-syaraf dan tumbuh. Dibangun kembali manusia baru, manusia yang mencintai Tuhan. Dan hari ini pagi kami melepaskan nafas hidup Allah buat bangsa-bangsa, negara-negara yang terluka, yang kecewa, yang ketakutan dan cemas, supaya mereka boleh berjumpa dengan Yesus. Oh my God, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, siang hari ini. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi keberadaan-Mu itu betul-betul sampai kepada kami Tuhan. Sehingga apa yang Kau pikirkan, yang Kau rasakan dapat kami pikirkan dan rasakan Tuhan. Kami Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh bersama dengan kami adalah satu Tuhan. Untuk boleh menyelesaikan, mengerjakan rencana Bapa. Terima kasih, kami berdoa supaya
bukan hanya berkat rohani kau curahkan kepada kami, tapi berkat jasmani, termasuk juga perkenanan demi perkenanan Tuhan. Itu terjadi untuk kami, kesehatan, berkat yang luar biasa, terobosan demi terobosan. Juga rekan-rekan kami ada dalam Zoom, kami doa mereka mengalami terobosan. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan yang sejati. Sebab kami percaya di mana ada roh Allah, di sana pasti ada kemerdekaan. Pasti ada kemerdekaan, kelepasan, dan sukacita, dan damai sejahtera. Kami melepaskan pengurapan itu buat seluruh rekan-rekan yang ada di Zoom dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertekan Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus, mari kita kata bersama-sama, amin. Mari kita berikan sorak-sorak, haleluya, haleluya. God is able, amin. Ya, silakan kembali. Juga rekan-rekan yang ada di Zoom ya, Allah kita sanggup. Ada amin, rekan di Zoom ya. Ya, kakaknya Yuliatri juga Tuhan berkati ya. Dan terimalah kesembuhan pada pagi hari ini ya. Karena bukan hanya karena kita berdoa, karena kesembuhan itu hak daripada Bapa. Amin. Setuju dengan saya? Bukan karena perbuatan baik, tetapi betul-betul karena pekerjaan Tuhan semata-mata. Baik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita sedang bersama-sama membangun rumah doa ya. Dan rumah doa bukan sekedar kita rumah doa biasa, ada tempat perkumpulan orang-orang bersama berdoa, memuji menyembah Tuhan dengan pokok doa yang ada, tetapi membangun rumah doa segala bangsa lebih kepada ketika kita berdoa, kita menentukan nasib kota dan bangsa. Setuju dengan saya? Ada amin saudara sekalian? Sehingga kehadiran kita sangat menentukan keamanan dan sejahtera buat kota dan bangsa kita. Termasuk anggota keluarga kita. Saya percaya bahwa hari-hari ke depan ketika kita mulai berdoa lebih intens lagi, kita akan melihat anggota keluarga kita satu persatu itu dibawa kepada Tuhan. Karena doa kita itu seperti magnet yang menarik mereka. Karena ini bicara soal hadirat Tuhan yang menjamah mereka sehingga mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Termasuk rekan-rekan yang di Singapura, ya, majikanmu semuanya akan mengalami kuasa Tuhan. Setuju dengan saya ya? Semua yang di daerah yang mungkin ada di sore, yang dimanapun kau berada, kau akan mengalami Tuhan ya. Amin. Bu Febe juga yang berdoa buat keluarganya di Korea, Korea akan mengalami kegerakan Tuhan. Ada amin. Ya bukan hanya dulu tahun 80-70, tapi saya yakin bahwa di abad 21 ini ya, young people, anak-anak muda, milenial, ke generasi alpha semuanya menyembah kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Oleh karena itu sangat menggerakkan kita untuk berdoa. Nah oleh karena itu hari ini saya akan sampaikan tema bagaimana. Jadi 2 minggu lalu kita belajar bersama bagaimana kita berdoa. Jadi gini, untuk kita membangun rumah doa segala bangsa, bagaimana doa kita akan melawat bangsa-bangsa, bangsa-bangsa menyembah kepada Tuhan, dimulai dari doa pribadi kita kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Minggu lalu kita belajar bersama-sama, kita juga berdoa buat keluarga yang berdoa. Setuju dengan saya? Nah hari ini saya sampaikan firman Tuhan, kita juga perlu berdoa untuk kemuliaan Tuhan terjadi dalam gerejanya. Setuju dengan saya? Sehingga ketika kemuliaan Tuhan terjadi dalam gerejanya, nggak ada lagi sakit hati, nggak ada yang kecewa lagi, nggak ada yang mundur. Amin. Setuju dengan saya? Tapi semuanya bangkit bersama-sama, bergandengan tangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, karena gimana kita bangun rumah Tuhan kalau rumahnya bermasalah, saudara sekalian. Tapi kalau kita bangun rumah Tuhan, rumahnya tidak bermasalah, maka rumahnya akan mengintervensi kemana-mana, saudara sekalian. Ya. Dan satu firman Tuhan, mari kita lihat dari Matius pasal yang keempat ayat 23. Matius pasal 4 ayat 23. Ya, Matius pasal 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. 1, 2, 3. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit di antara itu. Saudara perhatikan, ketika Yesus di muka bumi, Alkitab katakan dia berkeliling kota, berkeliling seluruh Galilea, berkeliling kota dan desa dengan tujuan memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi di sisi yang lain, dia tidak hanya berkeliling kota dan desa, tapi dia juga mengajar di rumah-rumah ibadat. Tolong perhatikan ya, jadi dua sisi. Satu sisi dia katakan dia berkeliling kota dan desa memberitakan Injil, menyembuhkan orang banyak. Tapi satu sisi dia katakan juga bahwa dia mengajar firman Tuhan di rumah-rumah ibadat.
Nah, kenapa dia ngajar rumah ibadat? Karena ternyata Bapa sudah memberikan takdir dalam batin dia, bukan hanya menjangkau bangsa-bangsa, tapi rumah juga harus diperhatikan. Karena pada waktu itu rumah Tuhan itu dihancurkan oleh para imam. Bukan gedungnya dihancurkan. Para imam mengajar yang salah, ya. Ahli Taurat mengajar yang salah. Sehingga gereja yang Tuhan maksudkan mengalami kebangkitan tidak tercapai karena diajar oleh para imam dan diajar oleh ahli-ahli Taurat yang salah sekali pengajarannya. Paham ya? Sehingga Yesus mulai fokus juga dalam rumah ibadah, mengajar kembali di rumah ibadah dalam kebenaran-kebenaran yang sejati. Supaya gereja ini menjadi partner daripada Tuhan untuk menyelesaikan rencananya. Sehingga ketika Matius 21 muncul, dia lihat, dia bilang, rumahku bukan sarang penyamun. Rumahku sebagai rumah doa segala bangsa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia obrak-abrik semuanya. Karena dia punya keyakinan bahwa rumahnya ketika nanti dia pergi ke sorga, yang mengerjakan dan menyelesaikan, melanjutkan pekerjaan rumahnya, gereja Tuhan. Amin. Saudara dan saya, setuju dengan saya? Jadi yang di Lembang, juga yang ada di Jerman, juga yang ada di Singapura ya. Ini tidak bicara soal seberapa besar gereja kita. Tidak berbicara berapa jumlah banyaknya orangnya. Tapi berbicara bahwa kita tahu kebenaran posisi kita, keberadaan kita, identitas diri kita, sehingga kita bergerak dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka terjadi mukjizat. Amin. Setuju dengan saya? Ya, oleh karena itu saudara sekalian, berarti gereja harus bangkit. Nah, ketika gereja bangkit, tujuannya adalah supaya gereja berdoa. Nah, saya sampaikan satu firman Tuhan lagi. Kita lihat Hagai pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7 ya. Kita bacakan bersama-sama. Ayat 2 sampai ayat yang ke-9 ya. Saya bacakan buat kita semua. Jadi ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dan setelah dibuang ke Babel, mereka dilepaskan oleh Babel dan kembali ke Israel. Ketika mereka kembali, ternyata mereka gagal fokus. Harusnya mereka fokus kepada rumah Tuhan, mereka fokus kepada pemulihan harta mereka. Sehingga Tuhan kecam mereka karena mereka tidak mengerti isi hati Tuhan. Kita baca ayat yang kedua, saya bacakan. Katakanlah kepada Jerubbaal, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari itu, demikian. Apakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai seluruh rakyat, segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku yang tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai, karena waktu itu bangsa Israel dibuang ke Babel dan mereka dilepaskan kembali ke Yerusalem, ternyata mereka gagal fokus. Mereka bukan membangun rumah Tuhan, tapi mereka membangun ekonomi mereka, saudara sekalian. Sekarang dengan kondisi yang seperti ini, saudara sekalian, orang berpikir dengan pandemi, orang harus membangun ekonomi, betul nggak? Karena ternyata orang berpikir uang menjadi jawaban buat mereka. Padahal sebetulnya orang bukan membangun ekonomi, membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga digenapilah firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan buat kita. Bukan berarti kita tidak butuh uang dan harta. Setuju dengan saya? Ya, kita butuh itu, tapi kita harus taruh caranya. Sehingga mereka gagal fokus,
yang mereka bangun rumah mereka. Sehingga Tuhan kecam mereka. Dikatakan bahwa, tahu enggak, rumahku kalian biarin berantakan semuanya. Dan kalian mencari uang untuk yang lain, untuk harta kalian, untuk ke diri mereka. Dan Tuhan katakan, tidak bisa, rumah Tuhan akan dibangun kembali. Dan dia bilang, harta bangsa-bangsa akan goncangin semuanya. Ketika goncangin, aku masuk ke rumahku untuk membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalian tahu kan bahwa kemuliaan gereja Tuhan pada akhirnya jauh lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Karena gereja tidak tergoncangkan. Betul nggak saudara? Paham saudara? Ada banyak anak-anak muda yang membangun dirinya dengan uang, pamer kekayaan. Dan orang pikir bahwa itulah jalan hidup dan menjadi terkenal. Tetapi Tuhan tahu, sejak awal dia katakan, jangan punya dua tuan. Jangan cinta aku dan cinta mamon. Dan masalah terbesar bagi banyak orang lah, bukan soal agama, tetapi cinta akan uang. Betul nggak saudara? Nah Tuhan sejak awal udah bilang bahwa masalah dia soal agama. Masalah dia adalah cinta dunia, cinta uang, dan cinta aku. Dan Tuhan tidak mau kalau orang cinta uang, sehingga diberdel sama Tuhan. Karena kalaupun mereka kaya dan hebat, di atas mereka ada Allah semesta alam. Dan mereka sedang menentang Allah semesta alam, betul nggak? Apa saja, kalau orang bilang ini, oh perceraian boleh, silakan kau bilang begitu. Tapi di atasmu ada Allah yang mengatakan tidak ada perceraian. Jadi kau sedang melawan bukan manusia dan pemerintah. Kau sedang melawan Allah semesta alam. Paham sekarang? Katakan amin kalau setuju. Nah sehingga ketika mereka mulai cari harta untuk mereka, Tuhan kata, enggak bisa. Kamu harus kumpulkan itu semuanya untuk rumah Tuhan. Dan harta bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Jadi Tuhan katakan kepada Hagai, Hagai kamu harus fokus kepada rumah Tuhan. Dan Yesaya mengerti ini sekalian. Sehingga Yesaya nubuatan muncul dalam gunung rumah Tuhan dalam Yesaya 2 ayat 2-3. Gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Kesana bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Loh kenapa? Karena di sana ada tempat dan tidak pernah tergoncangkan. Setuju dengan saya? Nah sekarang apa hubungannya dengan kita berdoa berkemuliaan Tuhan? Ternyata, tuh mari kita lihat dari Yesaya 62. Yesaya 62, kita baca bersama-sama. Yesaya 62, ayat yang kedua, ayat yang pertama, sampai ayat yang sampai ayat yang ke-6 sekalian. Ya, saya bacakan ya. Ayat 1 saya bacakan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Wow, luar biasa. Tuhan tuh punya perasaan yang biasa sehingga disampaikan kepada Yesaya. Jadi saya nangkep, dia katakan, oleh karena Sion itu rumah Tuhan, kota Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar. Seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan aku bilang lagi, Yesaya, nangkep isi hati Tuhan. Dan ketika dia tangkap, dia bilang, kamu harus serius buat Sion. Kamu harus serius dengan kota Tuhan. Karena kenapa? Di ayat itu katakan, karena bangsa-bangsa harus melihat kebenaranmu. Kemudian dan raja-raja harus melihat kemuliaanmu. Sorry, ini bukan kemuliaan Tuhan, kemuliaan gereja saudara sekalian. Ada amin saudara sekalian. Sehingga di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dia bilang gini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, kemuliaanmu terbit atas kamu, bangsa-bangsa akan datang kepada kamu. Itu janji ya dan amin. Paham saudara? Sehingga bagaimana cara memulihkan itu? Jawabannya di ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di atas tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. 7. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuat menjadi, ya katakan amin. Jadi Tuhan katakan, saya nangkep kerinduan hati Tuhan untuk membangun rumah Tuhan.
Ketika dia nangkep, Tuhan kata, enggak cukup sampai situ. Siapkan pengintai-pengintai. Orang yang berseru kepada Tuhan siang dan malam. Mengingatkan Tuhan. Supaya kemuliaan Sion terjadi. Saudara-saudara. Haleluya. Saya mau katakan dan saya merasa punya keyakinan. Bahwa nanti saudara ke depan. Dalam waktu ke depan ini. Musisat Allah terjadi di dalam gerejanya melalui gerejanya. Dan itu tidak hanya orang tertentu. Bukan hanya saya atau Mbak Yus atau Mbak San. Tidak. Engkau berkata. Engkau bernubuat. Terjadi. 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 Kenapa terjadi? Karena itu kerinduan hati Tuhan. Kenapa kita tidak bertindak begitu? Karena setan menipu gereja Tuhan. Dengan merusak identitas keberadaan diri kita. Dengan apa yang saya katakan? Ketika bangsa Israel perang dengan Filistin. Terus kemudian Goliat datang. Ketika Goliat datang, terus Goliat bilang begini, ayo 1 lawan 1 dengan saya, betul? Tiba-tiba Saul dan bangsa Israel yang berperang dengar kata-kata itu. Ketika dia dengar, mereka dengar, takutlah mereka. Cemas lari tunggang langgang. Padahal Saul itu raja. Diurapi. Posisinya tertinggi. Harusnya dia bangsa Israel pernah menang dengan bangsa yang lain. Tapi takut semuanya. Mereka rusak identitas diri mereka. Karena melihat Goliat yang benar. Dengan perkataan yang mencemooh mereka. Muncullah Daud. Ketika Daud datang, dia tidak tujuan berperang. Dia datang hanya untuk melihat, menyampaikan makanan buat kakak-kakaknya Eliab, Syama, Abinadab, betul nggak? Terus kemudian apa yang terjadi waktu dia datang? Ketemu dengan Saul. Saul bilang begini ke dia, Daud, kamu tuh masih muda. Mukamu kemerah-merahan, gak cocok perang. Kata-kata Saul dengan posisi raja, otoritas yang tinggi atas dia, ingin merusak identitas diri dia. Haleluya. Kakaknya bilang juga, si Eliab bilang, kamu tuh licik. Kamu datang ke tempat itu lihat peperangan aja. Balik tuh, gembalakan kambing 2-3 ekor dari bapak. Kakaknya, otoritas di atas dia, yang punya kedekatan emosional, merusak juga jati diri dari Daud. Betul? Tapi Daud emang katakan, emang gue pikir. Setuju dengan saya? Datang lagi yang terakhir, gue lihat. Dia bilang, hah, anjing ya saya? Kamu datang saya dengan ketepil, betul gak? Kan gitu gue lihat. Tahu gak, kamu tuh masih muda. Dia ambil kata-kata dari Saul. Kamu tuh masih muda, gak punya pengalaman. Para semua kemerah-merahan. Gak cocok. Cocoknya jadi presenter. Bukan jadi tentara. Iya, salvation. Tapi dia bilang, enggak. Tahu enggak? Ada beruang saya koyain mulutnya. Singa juga saya koyakan. Kamu juga karena nama Tuhan akan saya buat jadi salah satu di antara mereka. Karena dia tahu identitas dirinya. Saul ingin merusak identitas dirinya sebagai orang jabatan tertinggi sebagai raja. Kakaknya, otoritas di atas dia yang punya hubungan emosional ingin merusak dia. Termasuk Goliat yang mewakili setan, yang mewakili musuh kita, yang mewakili iblis mencoba untuk menipu dia. Tapi terhadap identitas dirinya, jati dirinya, dia tidak pernah rusak. Oleh karena Saul, oleh karena kakaknya, termasuk oleh karena setan. Amin. Pastikan engkau tidak pernah rusak jati dirimu, identitas dirimu. Karena siapapun di atasmu. Karena kau mengerti kebenaran firman Tuhan. Setuju dengan saya? Sehingga Daud, Yesaya bilang katakan, enggak, aku tempatkan pengintai-pengintai. Untuk apa pengintai itu? Supaya kemuliaan kebenaran gereja Tuhan nampak dan kelihatan. Sekarang saya buat lebih praktis lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya kemuliaan Tuhan ada pada gerejanya? Saya tetap mengatakan, di mana ada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita benar-benar merdeka. Dan Paulus ketika membangun jemaat Efesus, dia berkemenangan. Apa doanya? Mari kita lihat Efesus yang pertama. Efesus 1. Iya.
kita baca ayat 15, 16, 17 selanjutnya. Sampai ayat yang Mike, sebelumnya kita baca dulu deh. Kita lihat Efesus 3 dulu, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Efesus 3, ayat 16 sampai 19. Yuk kita baca bersama bergantian ya. Efesus 3, jadi gini, bagaimana Paulus tuh ngerti sekali bagaimana kemuliaan dalam gereja ternyatakan. Sehingga dia mulai berdoa buat gereja Tuhan, supaya betul-betul dalam gereja Tuhan terjadi kemuliaan Tuhan. Nah, yang saya mau ajarkan pada siang hari ini, ketika kita berdoa, kita fokus juga berdoa, supaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam gereja. Ayat yang ke-16. Aku berdoa, ya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, 1, 2, 3. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19 lebih keras. 1, 2, 3. Dan ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, amin. Katakan amin. Jadi Paulus mengerti, dia ingin berdoa supaya apa yang Tuhan janjikan bahwa ada kemuliaan dalam gereja Tuhan, dia doa. Dan doanya praktis sekali dikatakan, aku berdoa supaya kamu punya keyakinan tentang siapa Kristus yang tinggal dalam dirimu. Haleluya, katakan amin. Iya, yang kedua aku berdoa supaya kamu bisa memahami, mengerti betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Kristus. Mengerti, mengenal yang bukan ada di otak saja, tapi dalam hatinya. Sehingga Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari sorga. Dan itu firman bukan firman main-main, tapi firman kasih karunia. Yang menyebabkan mereka mengalami terobosan demi terobosan. Itu akan terjadi pada hari terakhir ini. Ketika pemimpinmu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Itu bukan kata-kata mutiara. Itu bukan hanya karena pelatihan biasa. Tapi itu firman kasih karunia yang memberikan kuasa, kemampuan, kekuatan bagi dirimu untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan berkemenangan dalam segala hal. Sehingga Paulus berdoa, dia katakan supaya aku berdoa supaya kamu bisa mengenal betapa panjang, betapa dalam kasih Kristus. Sekalipun, itulah menurut saya firman kasih karunia. Sekalipun itu melampaui akal dan pikiranmu, tidak bisa dihitung dengan hitungan matematika, hanya bisa ditangkap dengan iman yang dianugerahkan Bapa buat mereka. Dan terakhir, aku berdoa supaya kamu mengenal, bukan hanya mengenal, tetapi dia katakan supaya kamu mengalami kepenuhan Allah. Wow. Kepenuhan Allah adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh, saya nggak tahu. Karena mereka roh. Tapi untuk tahu Allah Bapa, untuk tahu Allah Bapa, Allah Roh lewat anak, betul nggak? Anak sudah dituliskan di sini. Makanya akhirnya Tuhan ingin kita seperti Bapa. Gimana caranya? Oh, saya nggak tahu kok, nggak pernah lihat, nggak tahu. Tetapi seperti Yesus, karena Yesus mewakili Bapa. Dari mana saya tahu? Ketika dia tinggal di muka bumi, saya lihat cerita dia semuanya. Dan Bapa ingin supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Gimana cara? Harus jadi sama seperti Yesus. Keren, amin. Mungkin karena the first pertama kali, rohnya tinggal dalam diri kita. Roh apa? Roh Kristus. Dia benih ilahi. Dan karena dia ada benih ilahi, dia akan membawa kita kepada kodrat ilahi. Katakan amin. Kodrat ilahi secara hukum, kodrat ilahi kita punya roh Allah. Tapi gak cukup, tambahkan iman, tambahkan kasih, tambahkan penguasaan diri, tambahkan keteguhan, tambahkan kesalehan. Supaya pengenalan kita akan Tuhan itu lengkap. Katakan lengkap.
Katakan lengkap. Makanya Petrus katakan kepada jemaat Galatia, aku berdoa supaya kalian bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia Kristus Yesus. Ya betul, karena tidak ada mampu. Misal contoh, orang didoakan kelepasan, nggak lepas-lepas. Tapi firman kasih karunia membuat mereka lepas. Orang didoakan sakit, mengerti dalam Yesus sembuh, oleh bilu Yesus sembuh. Tapi dia nggak punya iman. Tapi firman kasih karunia boleh mengeluarkan dari sakit penyakit. Dan dia punya firman iman. Itulah yang saya katakan berkat yang lebih daripada Tuhan. Setuju dengan saya? Jadi poin pertama, bagaimana kita mulai berdoa untuk kemuliaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Kita berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan di antara kita, mulai dari pemimpin ke bawah, mengenal betapa panjang, betapa dalam, betapa tingginya kasih Kristus. Bukannya mengenal, memahami. Dan terakhir mengalami kepenuhan Kristus. Tuhan bisa mengerjakan hal yang tidak mungkin. Amin. Sehingga kalau kita melihat orang yang tidak bertumbuh, kita jangan kesal dulu gitu. Tuhan, aku minta firman kasih karunia buat orang ini. Haleluya. Aku mohon anugerah sorga tercurah kepada mereka. Amin saudara sekalian. Tuhan juga melihat bangsa Israel kepala itu luar biasa kerasnya saudara. Tetapi kasih karunia itu menjamah mereka. Sehingga di antara mereka ada orang-orang yang bertumbuh yang lapar haus akan Tuhan. Tuhan katakan dengan sedikit orang inilah aku akan bergerak atas kota-kota bangsa-bangsa. Setuju dengan saya? Efesus 1. Hal sama juga. Efesus 1. Iya. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 15. Yesus, dibangunlah gereja Tuhan di sana. Tapi kalau gereja Tuhan punya identitas yang benar dan posisi yang benar, mereka bukan menjadi orang yang kalah, tapi mereka menjadi orang lebih dari pemenang. Siapa yang bisa melirik ke daerah Papua? Gak mungkin. Kecil duitnya, betul gak? Gak akan terkenal, gak akan hebat. Orang buat gereja besar, 100.000, 200.000 jemaatnya. Mau pergi ke Papua, siapa juga yang mikirin, betul gak? Karena mahal harganya. Kenalan gak juga bisa. Tetapi saudara, masalahnya mana? Gereja tidak pernah berpikir bahwa mereka beri dampak buat ke orang-orang di Papua. Yang dulu pernah terjadi, sekarang tidak terjadi. Karena gereja sudah mulai gagal fokus. Saya tidak bicara tentang gereja dalam banyak hal. Tapi ketika kita pahami itu, mari kita bangkit mulai berdoa. Dan minta supaya orang-orang di Papua dan KKB beroleh mata hati yang terang. Supaya mereka tahu apa sih pengharapan dalam Kristus. Apakah sekedar jadi Kristen pakai salib dan anting-anting salib, kan gak sampai itu. Seminggu datang gereja, enggak begitu saudara. Tapi yang betul adalah mereka memberikan dampak, mengubah seluruh Papua, sehingga Papua penuh kemuliaan Tuhan. Paham saudara? Itu yang membuat saya, Tuhan ada yang salah sebetulnya, ada yang gak tepat. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, aku berdoa supaya Tuhan berikan kalian mata hati yang terang, supaya mereka tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Dan kalau dikatakan Kristus kepala, kita kaki, tidak mungkin tidak. Kita adalah pemenang. Selalu pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Itu bicara soal berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan nyata. Pengenalan akan Tuhan benar dari gereja Tuhan. Satu lagi saudara kita lihat. Kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Ayat 18. Efesus pasal yang kelima. Ayat 18. Oke. Ya. Maaf, Efesus pasal 6. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rasa Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Di Efesus 1 dan 3, Paulus yang banyak berdoa, aku berdoa, betul? Nah sekarang di Efesus 6, dia tidak hanya berdoa, dia ajak jemaat berdoa. Saya baca ya kembali ayat yang ke-18 ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk yang keras, untuk siapa? Untuk orang kudus, segala orang kudus, artinya buat gereja Tuhan. Jadi Paulus tidak hanya berdoa sendiri, tetapi kebenaran yang sama dia sampaikan kepada jemaat, kamu juga doa dong untuk segala orang kudus. Dengan pokok doanya apa? Pokok doanya Efesus 1 dan Efesus 3. Amin. Supaya dengan pengenalan akan Tuhan ini, kalian tidak hanya girang saja dengan pengenalan Tuhan, tapi kalian juga seperti aku, pergi memberitakan ya. Saya baca ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana aku harus berbicara. Jadi apa yang di otak Paulus sama seperti di pikiran Yesus. Yesus keliling kota dan desa, memberitakan Injil, ngusir setan, bangkit orang mati, dan kemudian dia juga mengajar di rumah ibadat. Paulus juga demikian, dia membangun jemaat Efesus, dia doa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, mata hati mereka terang, terus kemudian mereka diwahyukan, dan mereka mengenal Tuhan dengan benar. Di sisi yang lain, oke, rumah Tuhan dibangun. Di sisi yang lain, supaya mereka bergerak untuk menyelesaikan rencana Bapa, Injil diberitakan. Jadi yang kedua yang kita doakan kepada gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan bergerak untuk beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil dengan keberanian. Paham ya? Ini harus menjadi kegirangan buat kita. Ini harus menjadi passion, semangat buat kita untuk berdoa. Paham saudara? Satu lagi saudara sekalian. Mari kita lihat Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-17. Ya. Saya bacakan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Paulus, Rasul Yakobus, dia bilang gini, ini tuh manusia biasa tapi dia doa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun dan hujan tidak turun. Dia doa hujan turun dan hujan tidak turun dan tidak turun. Dia berdoa lagi hujan turun dan hujan turun sudah. Tapi ternyata konteksnya adalah, tujuannya adalah supaya di dalam gereja Tuhan tidak ada orang yang mundur secara rohani. Karena di ayat atas dikatakan, ya, saya bacakan ayat 15. Ya, ayat 14 dulu. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dan ada minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17 dia kasih contoh, yaitu Elia. Elia itu manusia biasa tapi sungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau kamu juga sungguh-sungguh berdoa, apa pokok doanya? Saya bacakan ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara, yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku,
Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat ia berbalik, ketahuilah barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi. Iya, jadi yang harus dikerjakan itulah tentang Elia tadi yang luar biasa. Dia bilang, gini loh, kalau ada di jemaat ada yang mundur, kecewa, sakit hati, you harus doakan mereka. Setelah you doakan mereka, dipulihkan, dibangkitkan, itulah tujuan daripada Yakobus pasal 5. Yang terakhir kita berdoa buat saudara seiman kita supaya mereka kokoh bertumbuh dalam Tuhan. Yang mundur, yang kecewa, yang tidak bersama-sama dengan kita, doakan mereka, doakan mereka. Saya percaya bahwa masih ada anugerah bagi mereka selama masih ada kehidupan. Amin, saudara. Nah, dengan pemahaman inilah mulai kita berdoa untuk umat Tuhan. Mulai kita berdoa buat orang yang mundur. Mulai kita berdoa lebih lagi dengan pemahaman yang benar untuk berdoa terhadap orang-orang yang memberitakan Injil, Sehingga gereja Tuhan itu ketika melakukan kebenaran itu menjadi gereja Tuhan yang sehat. Teman Tuhan, partner Tuhan di muka bumi. Amin, saudara sekalian. Itulah dikatakan doa untuk kemuliaan rumah Tuhan. Setuju dengan saya? Inilah hati Tuhan buat kita siang hari ini. Mari kita bergerak bersama-sama dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Terakhir saudara sekalian, dalam doa-doa kita kepada Tuhan, karena inilah maksud hati Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan dalam batin kita nubuatan buat gereja Tuhan. Itulah yang dialami oleh yang namanya Yeskel ketika dia berdoa. Tuhan katakan, Yeskel, apa yang kamu lihat? Dia bilang, aku melihat tulang-tulang kering. Itulah bangsa Israel. Bisakah kau bernubuat? Saya enggak tahu Tuhan, tapi tolong saya. Tuhan memberikan dalam doa dia, bukannya doa saja, nubuatan buat Israel. Dia mulai bernubuat saudara sekalian. Tuhan suruh dia nubuat. Tulang-tulang kering itu mulai ada ototnya. Bersatu kembali. Ada kehidupan saudara. Tapi belum sempurna. Terakhir dia bilang, dia bilang, Yeskel bernubuat sekali lagi. Apa nubuatannya? Supaya hidup Allah ada di sana. Kemudian nafas Allah nyampe kepada tulang-tulang itu. Ada kehidupan yang luar biasa. Dari kehidupan yang luar biasa. Di kiri kanan daripada air itu saudara sekalian. Yang luar biasa. Ada kehidupan demi kehidupan. Di kiri kanan rumah Tuhan. Ada kehidupan yang siap untuk memberikan dampak buat kota dan desa di mana kita ada. Amin saudara sekalian. Itulah keriduan hati Tuhan. Nah, ketika kita mengerti memahami ini saudara sekalian, maka saya melihat bahwa kita bukan hanya mengalami berkat secara jasmani rohani saja, tapi kita mengalami yang namanya berkenan bagi Tuhan. Itulah yang dialami oleh Daud. Makanya Daud itu berkemenangan. Satu ketika dia lihat tabut Allah kalau dibawa kemana-mana menang gitu ya. Dia bawa ke kuil Dagon, hancur kuil Dagonnya. Ya, dia bawa ke rumah Obed-Edom diberkati. Kalau dia bawa, dia gotong gitu ya, dia nyanyi pujian penyembahan, itu betul-betul ada lawatan luar biasa. Ketika orang yang memikul dengan cara yang salah, berurusan dengan Tuhan. Jadi dia punya rasa gini, hebat bener nih, tabut ini, hebat ini Tuhan. Nah, dia bangun rumah Tuhan. Ketika dia bangun istana, bangun rumah dia, megah sekali luar biasa. Dan dalam perenungan hati dia gini, aduh saya gak enak hati gitu loh. Rumahku dan kemudian istanaku mewah luar biasa. Tapi Tuhan itu diletakkan di tabut Allah dan dikerangkeng dengan kelambu. Atau kelambu orang kalau zaman dulu ya kelambu ya. Kalau zaman sekarang gak ada kelambu. Kelambu. Nah, terus kemudian di kelambu itu, terus kemudian naikkan puji-pujian penyembahan 24 jam. Dia naik, namanya Pondok Daud, Kemah Daud, Gereja Kemah Daud. Nah terus kemudian dia buat begitu, aduh saya gak enak hati, rumah saya itu mewah besar, dan rumah itu kok kayaknya hanya sebatas kelambu gitu. Nah kayak gini lah ini, bungkusnya kayak gini sih. Kayak kelambu. Terus dia punya kerinduan, Tuhan, saya kepingin membangun rumahmu. Terus
Tuhan bilang, dia ngomong ke Nathan. Nathan bilang gini, Tuhan itu Daud mau bangun rumahmu. Terus Tuhan ngomong gini, sorry ya Daud ya, kasih tahu Daud ya, saya nggak pernah tinggal dalam kekelaman, terlalu kecil tempatnya. Terus waktu baca itu kayaknya, Tuhan ini kayaknya apa ya, acu-acu butuh gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Saya bukan menghina Tuhan nggak? Jadi gini, ya sih sebenarnya aku ingin sih dibangun rumahku di muka bumi gitu loh. Ini Daud kok tahu aja sih isi hati saya gitu loh. Ngerti nggak? Tapi Tuhan bilang, enggak, aku masa tinggal dalam kekelaman, enggak, aku tinggal di situ. Aku langit tahtaku, bumi tahtaku, kecil aku tinggal di situ. Tapi Daud itu, walaupun dia begitu ya, Tuhan tuh menghargai dia. Ini orang gitu ya, kok tahu sih perasaan saya? Nggak, tahu nggak kalau kita misalnya, misalnya gitu, kayak di rumah misalnya, saya pulang capek, anak tiba-tiba sediain teh hangat kepada saya. Waktu ya aku ngerti sih gitu ya. Gak usah gini, bapakmu pulang kan, sediain tuh, kan gak enak betul nggak? Tapi ketika anak, saya senang dengan dia. Betul. Walaupun kemarin-kemarin ada keras kepalanya, betul nggak? Jadi hilang keras kepala, gara-gara dia buatin teh gitu. Padahal saya gak minta, cuma dia ngerti kebutuhan. Dan Daud tuh punya perasaan gitu. Maka Tuhan katakan, Daud adalah orang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, yang melakukan kehendak Tuhan. Nah ketika kita punya fokus seperti ini, maka kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi kita akan mengalami berkat-berkat karena perkenanan Tuhan. Paham ya? Ada hal yang tidak bisa kita kerjakan, kita buat. Yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan kerjakan jauh daripada yang kita doakan dan harapkan. Ada amin suku sekalian? Oleh itu mari kita doa untuk kemuliaan gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Hiralah Rabbah, saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Juga yang ada di Zoom kita bangkit, mari kita doa. Ambil waktu 5 menit semuanya doa. Doa buat kemuliaan Tuhan, buat pemberitaan Injil, buat pewahyuan dalam gereja Tuhan, buat firman kasih karunia mengalir dalam gereja Tuhan, buat pemberitaan Injil, buat gereja, buat jemaat Tuhan bangkit semuanya. Yang mundur semuanya bangkit. Berkobar kembali, dibakar kembali. Hirabalatakan, mari kita doa. Yang di Zoom juga kita berdoa. Kalau ada yang sakit katakan, Tuhan sakitnya gak wajar. Kalau kita mengalami tekanan dari zat gak wajar. Kalau kita gak berkemenangan gak wajar. Saya gak mau membiarkan, jangan biarkan ketidakwajaran terjadi. Tapi katakan apa yang Tuhan firmankan terjadi. Semua rekan-rekan di ruangan ini dan di Zoom, di ruang Zoom, mari doa, semuanya doa. Di rumahmu, di rumah sakit, doa. Iralah apa yang tidak wajar singkirkan. Apa yang dalam kebenaran itulah menjadi milik engkau dan saya. Irabalatakanah, irabashikaralala, enobukurolobosekiarala, irabukulabarasikiarala. Oh my God, yo wasene bekurolama, inokolobotekiara, yamalataha, ye. Hiralaraba sanaba, yohebolotekerabu, yara mari naikkan doa buat gereja Tuhan. Ada pergumulan dalam rumah Tuhan, doakan. Suami istri anak-anak, doakan. Allah melepaskan mukjizatnya. Mungkin ada penderita sakit penyakit, hari ini mukjizat sedang terjadi, sedang dia lepaskan. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dengan fakta yang ada yang kita lihat dalam diri kita, tapi kita berjalan dengan apa yang Tuhan firmankan. Oh my God, my Lord. Kurala raba sadaraba, yunokolo dehara, iralwa sekiarala, kiralara. Oh my God, kami tahu Kau Allah dahsyat. Oh Kau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Dulu, sekarang, tetap selama-lamanya. Zaman Abraham, Ishak dan Daud Engkau luar biasa. Zaman Musa Kau juga luar biasa. Zaman Yosua juga Kau luar biasa. Kami mau fokus untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam gereja Tuhan, melalui gereja Tuhan. Raya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tak terselami. Pikir apa yang menjadi hatimu, itu hati kami. Syukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau, oh Tuhan, ku sembah Engkau, oh Yesus, hanya Engkau dalam hidupku. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, Bapa, Bapa, Bapa. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan selamanya. Kau tetap, oh Dia tetap Allah. Haleluya. Engkau Yesus, hanya Engkau. Rabbalata kararase tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Bapa. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kami katakan tidak ada lagi yang lain, lain hanya Kau, hanya Engkau Bapa. Kau tetap Allah dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap haleluya. Kau tetap aku berdoa pada siang hari ini, urapi gerejamu bangkit untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Aku berdoa, berikanlah roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Engkau dengan benar. Buatlah mata hati kami menjadi terang, supaya kami tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu. Buatlah kami mengerti Yesus Engkau sang kepala, kami adalah tubuh-Mu, hidup berkemenangan dalam segala hal. Kami
memberikan kepada kami roh pengenalan akan Tuhan. Untuk memahami betapa panjang, dalamnya, lebar, tingginya kasih-Mu, sekalipun melampaui akal dan pikiran kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Oh my God. Bangkitlah gereja-Mu di Indonesia, Tuhan. Bangkitlah gereja-Mu di Papua, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami berdoa buat rekan-rekan kami mungkin pernah kecewa, mundur, lari pada kasih karunia. Bangkitkanlah kembali mereka, Tuhan. Kami rindu melihat mukjizat pemulihan dalam hidup mereka. Mungkin ada anggota keluarga kami yang belum mengenal Bapa. Kami doa lawatlah mereka, Bapa Surgawi, karena kami tidak mau kehilangan mereka, Tuhan. Terima kasih, bangkitkanlah roh kami untuk beritakan Injil, disertai keberanian dan tanda-tanda yang menyertai kami. Terima kasih, terima kasih. Kami rindu, mata kami rindu melihat kemuliaan Tuhan dalam gereja. Terima kasih. Apapun fakta yang terjadi dalam gereja-Mu, Tuhan, kami lebih mempercayai bahwa firman Tuhan akan digenapi di dalam dan melalui gereja. Kami doa buat rekan-rekan kami yang ada di Singapura, Tuhan. Kuatkan Kak Rosita, kuatkan jemaat Tuhan di sana, Tuhan. Seberapapun keberadaan dan kekuatan kemampuan mereka, ketika mereka fokus, Tuhan, fokus berdoa untuk kemuliaan gereja, Tuhan. Bangunkanlah rumah-Mu di sana, Tuhan. Rumah kehadiran Tuhan, rumah kemuliaan Tuhan. Tolong semua jemaat Tuhan di sana, Tuhan, sehingga mereka berdampak buat majikan-majikan teman-teman mereka dari berbagai negara dan bangsa. Jadikan mereka magnet dari sorga untuk membawa orang-orang lain kepada pengenalan akan Tuhan. Kami doa buat rekan-rekan kami, anak-anak rohani kami yang ada di Jerman, Tuhan. Hal yang sama mereka bangun untuk rumah Tuhan dibangun di sana. Sedemikian rupa Tuhan, rumah Tuhan yang kuat, yang siap berdampak menjadi partner Engkau. Biarlah kemuliaan gereja Tuhan dinyatakan di sana. Juga yang ada di Belanda dan negara-negara yang lain, Tuhan. Kami boleh menjadi anugerah buat bangsa-bangsa. Terima kasih buat jemaat Tuhan di Lembang, di tempat itu, di desa manapun mereka berada, di kecamatan, kelurahan apapun mereka ada. Aku berdoa supaya Injil sampai kepada banyak orang, sampai kepada mereka, lansia, orang-orang tua, anak-anak muda, balita pratama, pelajar mahasiswa. Mereka mengalami kegerakan Bapa, pekerjaan Tuhan nyata lewat anak-anak muda, lewat keluarga-keluarga Tuhan. Berdoa secara khusus buat Korea Selatan, berkati Korea Selatan, berkati Bu Febel, berkati keluarga besarnya. Rawatlah Korea, curahkan hujan rohmu, lapar haus akan Tuhan, dan tidak mencintai dunia ini, mencintai Engkau. Kami berdoa buat Ukraina, berdoa buat Rusia, curahkan rohmu. Mereka tidak butuh bom-bom secara jasmani dengan peluru-peluru perang, mereka tidak butuh itu. Mereka membutuhkan hujannya rohmu, Tuhan. Bom dari Roh Kudus-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan roh pertikaian, roh pembunuhan, roh keegoisan, roh-roh dari neraka. Kami binasakan, kami melepaskan shalom, damai sejahtera buat Ukraina, Rusia, dan pengungsi-pengungsi. Kami doa supaya mereka boleh berjumpa dengan Bapa, berjumpa dengan Bapa. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Bapa. Haleluya,
Thank you Lord. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Jauh daripada yang kami doakan dan harapkan. Dalam nama Yesus mari kita kata bersama-sama. Amin, amin. Tuhan berkati. Kita langsung doa berkat ya. Angkat langsung. Pada hari ini ketika engkau dengarkan suara Tuhan, melakukannya dengan rajin, hidup dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyinari wajahmu, rumah tanggamu. Tuhan menolong, menopang engkau, sehingga apa yang tidak mungkin kau kerjakan, ada hal yang ilahi dari sorga menolong engkau. Sebab engkau bukan berasal dari sorga, engkau bukan berasal di bumi ini. Engkau berasal dari sorga. Sorga membackup engkau. Bangkitlah umat Tuhan, fokuslah kepada apa yang Bapa fokus. Maka hal-hal yang kau butuhkan, ketika kau cari dahulu kerajaanlah kebenarannya, semuanya itu ditambahkan buat engkau. Bukannya berkat jasmani rohani, tapi perkenanan dan perkenanan Tuhan yang tidak bisa kau pikirkan dengan pikiran bisa, kecuali dengan iman kepada Bapa. Itu akan terjadi dalam hidup dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menjaga engkau. Secara khusus kami berdoa buat kakaknya, abangnya, saudara kami Kak Yuliatri Tuhan, yang ada di rumah sakit Bromius. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ketika gereja berdoa, mukjizat Allah terjadi. Ketika gereja kata iya, Tuhan surga katakan iya. Ketika gereja katakan tidak, surga katakan tidak. Bapa kami berdoa buat abangnya saudara kami Yuliatri. Dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk tumor yang ada di paru-parunya, mari kita berbasar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk sakit penyakit tumor di paru-parunya, kami binasakan semuanya. Kami cincang-cincang, kami operasi dengan kuasa darah Yesus. Kami hancurkan demi darah Yesus, demi darah Yesus, demi darah Yesus. Segala pengaruh-pengaruh daripada tumor ini ke ginjalnya, ke jantungnya, juga ke saraf-sarafnya yang mengganggu pinggangnya, sehingga saraf pinggang kejepit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami hancurkan semuanya. Kami binasakan semuanya oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus. Abang saudara kami Kak Yuliatri disembuhkan, disembuhkan. Istri anak-anaknya dilawan, diberkati oleh Tuhan. Mukjizat Tuhan terjadi di rumah sakit Al-Ihsan hari ini. Dalam nama Yesus, demi darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mukjizat yang tidak lazim terjadi oleh karena kuasa kematian Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa yang sama menyembuhkan abang saudara kami Kak Yuliatri secara total. Terima kasih Tuhan memberkati kami dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, intim, mesra. Dan kami dengar suaranya menyertai kami semuanya, baik yang di ruangan ini maupun di ruangan Zoom dan di luar negeri, di luar kota semuanya. Dalam nama Yesus, mari kita kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.